Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ustazah. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi di bab 2, yaitu tentang himpunan. Himpunan ini materi baru untuk kalian yang di kelas 7. Di SD tidak ada materi himpunan. Kalau kemarin kan materi bilangan bulat dan pecahan itu ada sudah di SD. Jadi untuk materi bilangan bulat dan pecahan bisa digali lagi, diingat-ingat lagi pembelajaran yang di kelas 5 atau 6 SD dulu. Nah, untuk materi himpunan mohon diperhatikan dengan baik ya. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Sini. Jadi apa maksudnya didefinisikan dengan jelas? Artinya dia pasti ini gitu. Apaan sih? Nah, coba kita langsung ke contoh ya. Yang pertama ada kelompok bilangan asli. Bilangan asli sudah tahu, bilangan asli itu bilangan yang terdiri dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau bilangan asli itu sama dengan bilangan bulat positif. Nah, berarti untuk kelompok bilangan asli ini dia adalah himpunan. Kenapa? Karena kita bisa menyebutkan apa aja anggota-anggotanya atau apa aja kelompok yang masuk dalam kelompok bilangan asli. Kan? Tadi sudah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, berarti kelompok bilangan asli ini adalah himpunan karena bisa disebutkan. Kita tandai. Yang kedua, kelompok bilangan yang kecil. Bilangan kecil, ada nggak bilangan yang kecil? Nggak ada ya, bilangan besar pun nggak ada. Misalnya kayak gini, 8 dengan 2. Mana yang kecil? Yang kecil 8, kecil ukurannya. Kalau kecil nilainya ya 2. Nggak jelas kan ya? Tidak terdefinisi dengan jelas. Bingung. Nah, kalau kumpulan itu ngebuat kalian bingung, berarti dia bukan himpunan. Yang ketiga, kelompok hewan berkaki 2. Hewan berkaki 2 ada ayam, ada kelinci, ada apa lagi? Bebek. Nah, bisa disebutkan, nggak bikin bingung, berarti dia adalah himpunan. Kelompok yang keempat yaitu kelompok hewan yang lucu. Kalau menurut sebagian orang, hewan yang lucu itu kucing. Tapi bagi orang yang nggak suka kucing jadi nggak lucu. Ada orang yang suka ular, maka ular dibilang nggak lucu. Nah, berarti kan ini bikin bingung ya hewan yang lucu. Berarti dia bukan himpunan. Yang kelima, kelompok siswa yang pintar. Siswa yang pintar bisa disebutin nggak di sekolah kalian, di kelas kalian? Ada misalnya yang pintar matematika, ada juga yang pintar IPS, pintar IPA. Bingung kan jadinya ngelompokinnya yang pintar siapa-siapa aja. Nah, jadi ini juga bukan himpunan. Yang terakhir, kelompok siswa yang berkacamata. Nah, kalau berkacamata jelas. Nah, misalnya ini dia berkacamata. Kan kelihatan tuh orang-orangnya, bisa disebutin. Nah, berarti dia ini himpunan. Semoga mana-mana yang himpunan, mana-mana yang bukan himpunan bisa kalian pahami. Intinya kalau himpunan itu dia bisa disebutkan anggotanya dengan tepat. Kalau bukan himpunan, dia bikin bingung. Kitanya yang bingung nyebutinnya apa aja nih. Nah, tapi kalau kalian bingung, misalnya hewan berkaki 2 bingungnya karena kalian nggak tahu, itu berarti bukan ya. Hewan berkaki 2 kan
nyata nih, ada ayam, kelinci. Yang berikutnya yaitu lambang himpunan. Lambang himpunan dia ada 3 nih, maksudnya bukan 3 ini ya, terdiri dari 3 ini. Pertama, huruf kapital. Himpunan itu ditandai dengan huruf kapital. Kemudian ada tanda sama dengan, lalu kurung kurawal. Kurung kurawalnya seperti apa? Kurung kurawalnya bukan kurung yang biasa tuh, bukan, tapi ini gini. Huruf kapital ini harus huruf kapital, jadi jangan huruf kecil, jangan huruf kecil ya, harus huruf kapital. Lalu ada tanda sama dengan, lalu ada kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal. Cara bikin kurung kurawal begini. Ini tarik, nah, terus tutup. Nah, seperti itu. Nanti latihan ya untuk bikin kurung kurawal, karena banyak juga yang belum bisa kurung kurawal. Ada nanti yang bikinnya kayak gini, ada yang bikinnya kayak gini. Nanti itu latihan di rumah. Terus tadi huruf kapital sama dengan terus kurung kurawal, baru di dalamnya diisi keterangan kelompoknya, kelompok apa. Kalau yang ini, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ini dia disebutkan sifat-sifatnya. Bilangan prima kurang dari 10. Coba kita jabarkan apa aja sih bilangan prima kurang dari 10. Tulis lagi ya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 9 masuk nggak? Nggak ya. Nah, sudah habis. Nah, ini bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Ini berarti kita menulis himpunan dengan cara menyatakan anggotanya. Ini anggota-anggotanya. Kalau yang di atas menyatakan himpunan dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya. Sifatnya yaitu bilangan prima kurang dari 10. Terus yang terakhir, cara menyebutkan himpunan ada dengan menuliskan notasi membentuk himpunannya. Gimana tuh? Kayak gini. A sama dengan X. Di mana X? Nah, ini X kecil ya. X di mana? X kurang dari 10. Kurang dari 10. X adalah anggota bilangan prima. Nah, nih. Ini notasi namanya. Nggak ada kan keterangannya bilangan prima kurang dari 10. Tapi di sini X kurang dari 10. X di mana? X kurang dari 10. Ini menyatakan ada X, ada bilangan X di mana X-nya itu kurang dari 10. X-nya adalah anggota bilangan prima. Artinya X di sini melambangkan suatu bilangan. Jadi, yaitu yang 2, 3, 5, 7. Nah, apakah di sini harus X aja hurufnya? Nggak harus, tapi harus huruf kecil. Bisa juga A, di mana A kurang dari 10. Variabel itu dia menulisnya harus huruf kecil, tapi kebanyakannya ditulis dengan huruf X. Ini ada 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya. Yang kedua dengan cara menuliskan atau menyebutkan anggotanya. Yang ketiga dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Ini tadi anggota ya, lambang anggota. Gini bikinnya, ini terus tengah. Ini anggota. Terus kalau bukan anggota dia malah kayak gini.
Terus nih, himpunan A bilangan prima kurang dari 10. Disebutkan anggotanya kan 2, 3, 5, 7. Banyaknya ada berapa nih berarti? Banyak anggotanya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. Ada 4 anggota si A. Nah, menulis cara menyebutkan banyak anggota A ini lambangnya supaya enggak kan dia NA. Nah, N ini maksudnya banyaknya anggota himpunan A. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nanti kalau di sini ada 5 tulis. Ada 10, 10. Artinya yang NA ini menyatakan banyaknya anggota himpunan A. Kalau NM misalnya, berarti banyaknya anggota himpunan M. Untuk menyatakan suatu himpunan dan banyaknya anggota suatu himpunan, semoga bisa dipahami. Yang terakhir bagian itu himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Artinya dia tidak ada anggotanya, cuman dia termasuk himpunan. Coba ini contohnya. U adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil kan ada ya? Ada bilangan ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Tapi ada nggak yang habis dibagi 2? Pasti nggak ada kan ya? Namanya juga ganjil. Andai kata bilangan genap habis dibagi 2 sih semua bilangan genap habis dibagi 2. Dia bilangan ganjil habis dibagi 2. Nggak ada. Terus gimana menyatakan, ini kan untuk ini menyatakan himpunan dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya. Kalau untuk yang menyatakan himpunan dengan cara menyebutkan anggotanya, sedangkan U aja nggak punya anggota, cara menyatakannya ya seperti ini. Nah, nggak ada anggota, dia berarti himpunan kosong. Menyatakan ininya gimana? Notasi pembentuk himpunannya begini aja, bulat terus set. Nah, begini tulisan himpunan kosong. NA nya berapa? NA nya banyak anggota himpunan A nya. Kok asik. Ya. Ada nggak banyak anggotanya? Nggak ada, berarti 0. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi himpunan kosong ini dia himpunan, cuman nggak ada anggota. Beda dengan yang ini. Ini tadi dia bukan himpunan, bilangan kecil. Emang nggak bisa disebutin bilangan yang kecil itu apa kan? Nggak. Beda dengan bukan himpunannya. Semoga ada 4 pembahasan ini bisa dipahami. Nah, Ustazah akhiri dulu, lanjut nanti videonya kita bahas tentang diagram Venn. Ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, ada latihan. Nah, nanti latihannya ditunggu di WA. Jadi di WA grup nanti ditagih ya latihannya dari Ustazah. Ya, dadah.